Kita buka dengan bersama sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Dalam hadirin jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat tahmid, yaitu kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur alam ini, mengatur 7 lapis langit sampai ke 7 lapis bumi. Sehingga kita manusia yang lemah ini, la haula wala quwwata illa billah, yang tidak punya daya dan upaya melainkan hanya dengan kekuatan Allah. Kita sangat tergantung dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau Allah hari ini tidak memberikan nikmatnya kepada kita, maka mustahil kita bisa melaksanakan aktivitas dunia kita. Itu mustahil. Yang terkadang tanpa ada nikmat Allah diberi sehat, dia tidak akan bisa berdagang. Yang kerjanya sebagai seorang guru tanpa nikmat sehat dari Allah, nikmat kecerdasan dari Allah, nikmat berpikir dari Allah, maka tidak bisa jadi guru. Seorang petani begitu juga. Seorang petani ketika tidak diberikan kesehatan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka petani pun tidak bisa berangkat ke tempat kerjanya. Kita terbujur kaku dan lain lemah, tidak bertenaga tanpa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa menjadi hamba yang bertakwa, bisa masuk surga juga karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kalau kita tidak diberi nikmat ilmu, tidak ada nikmat hidayah, tidak ada nikmat yang lain sebagainya, kita juga tidak menjadi hamba yang taat. Oleh sebab itu, bersyukur kepada Allah, mengajak orang bersyukur kepada Allah. Kita lihat seorang protokol umpamanya, ketika dia membuka acara ngajak bersyukur, mari kita bersyukur dengan nikmat Allah. Ustaz, kiai, dia juga ketika membuka tausiahnya ngajak syukur kepada Allah. Tapi perlu saya wasiatkan kepada diri saya dan perlu kita wasiatkan untuk kita semua. Hendaknya wasiat, hendaknya mengajak orang bersyukur itu bukan hanya sebagai seremonial pembuka kita untuk memberikan kata-kata atau santunan. Kalau hanya sebagai seremonial, umpamanya sambutan, ngajak syukur, kalau hanya sebagai seremonial itu nggak berbekas di hati, betul, nggak berbekas. Tapi kalau memang sadar tuh orang ngajak
syukurnya orang lain itu dia sadar, ingin menyadarkan orang untuk bersyukur kepada Allah, karena syukur itu wajib. Syukur itu wajib. Fasykuruli wa la takfurun. Bersyukur kepada itu jangan kufur. Maka akan meresap ke hati kita, dan kita akan otomatis kalau tidak ngerti apa itu syukur akan cari bagaimana cara bersyukur, betul nggak? Karena sudah meresap nih, saya pengen bersyukur. Jadi apa yang bersyukur? Gimana tuh caranya? Maka akan meresap ke dalam hati kita. Kata-kata syukur itu akan berbekas di hati kita, sehingga kita akan mencari ilmunya bagaimana cara bersyukur kepada Allah dan menjadi orang yang bersyukur. Rasul manusia mulia dijamin surganya. Bahkan dia yang nolong kita nanti ngasih syafaat di yaumil mahsyar, betul? Ya kan? Wa mulia apa tuh nabi kita? Sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu sekalian nabi dan rasul. Itu saja syukurnya ketika dia bersama istrinya Ibu Aisyah radhiyallahu anha mengerjakan salat di tengah malam sampai menunggunya. Lalu Ibu Aisyah katakan, ya Rasulullah, kenapa harus seperti ini? Bukan Nabi Allah, engkau kan Rasulnya Allah. Surga bukan sudah terjamin tuh. Kenapa harus seperti ini ya Rasulullah? Bangun di waktu malam, sholatnya itu sampai buka-buka tumitnya. Jawaban Rasul itu singkat sekali. Tapi bagi kita yang mendengar jawaban Rasul, kita malu. Rasul aja seperti itu. Apa kata Rasul? Afala akunu abdan syakura. Wahai istriku, apa tak bisa aku menjadi hamba yang bersyukur? Aku ini pengen jadi hamba yang bersyukur. Itu syukurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur kita gimana? Atau syukurnya Ustaz Ridwan yang ngajak orang lain bersyukur itu gimana? Syukur kita itu fattaqullaha mastata'tum. Beribadah kepada Allah semampu kita, jangan semau mau. Hari ini kita ibadahnya itu sudah semampu kita atau semau kita? Jawab. Hari ini kita ibadahnya semampu kita atau semau kita? Masih semampu kita atau semau kita? Masih semau kita. Makanya kita untuk menjadi sebagai nabi itu nggak mungkin kita jadi nabi atau nyanyi amalnya para sahabat juga nggak mungkin. Jangan kita katakan sahabat itu manusia, kita juga manusia, kita bisa seperti sahabat nabi, nggak mungkin. Karena sahabat adalah manusia pilihan, betul nggak? Nggak mungkin kita bisa jadi sahabat nabi, apalagi menjadi seperti tabi'in. Bisa kita menjadi Sufyan ats-Tsauri juga nggak bisa. Bisa kita menjadi seperti Abdullah bin Mubarak yang mengorbankan dunianya hanya untuk agama Allah juga nggak bisa. Bisa kita seperti tabi'in juga nggak bisa. Nggak ada tuh Imam Syafi'i nongkrong di bakso, nggak ada. Ya kan? Nggak ada tuh para tabi'in nongkrong pun nggak ada. Nggak ada yang sia-sia yang mereka lakukan karena mereka tahu sekecil apapun yang mereka lakukan kalau tidak ada nilai ibadahnya mereka bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau kita nggak bisa seperti mereka, lalu kita harus seperti apa? Mengikuti mereka semampu kita. Itulah yang bisa kita lakukan. Makanya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Itulah syukur kita hari ini. Tapi semampu kita belum bisa juga kita latihan. Latihan belum bisa. Terus tapi itu belum bisa. Latihan. Orang kalau sering latihan itu ahli, pakai latihan terus dia mengolah mesin, akhirnya ahli itu, betul nggak? Latihan dan latihan jadi hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang bersyukur. Syukur aja Pak, kalau dibahas enggak nyampe nanti materinya. Enak tuh bahas syukur ya. Pokoknya intinya syukur itu adalah memaksimalkan seluruh potensi yang diberikan Allah. Apa hari ini potensi yang diberikan Allah kepada kita? Catat data. Apa itu potensi yang diberikan Allah kepada kita? Maksimalkan semua itu untuk beribadah kepada Allah. Jangan maksimalkan semua itu untuk bermaksiat kepada Allah. Sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah, kalau sempat kita bermaksiat dengan nikmat itu berarti kita kufur. Sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah hari ini, mata melihat. Ketika mata melihat dan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka detik itu juga kita kufur dengan nikmat penglihatan. Telinga itu mendengar. Pada detik-detik tertentu ketika kita
dimudahkan oleh Allah untuk latihan menjadi hamba yang bersyukur sampai akhir hayat kita, sehingga kita dimatikan dalam keadaan abdan syakur, hamba yang bersyukur. Salam dan salam tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW, dengan bersalawat kepada beliau, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya nak bacakan satu hadis saja. Hadis ini dari kitabnya Al-Ba'in An-Nawawi rahimahullah taala, hadis yang ke-29. Ya, mari sama-sama kita dengarkan hadis ini. Kita bayangkan seolah-olah Nabi yang menasihati kita di hadapan kita. Karena ini adalah ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah rindu kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, begitulah rindu kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai ketika kita membaca hadis Nabi, seolah-olah kita membayangkan Nabi memang betul-betul lagi menasihati kita di depan kita sendiri. Begitulah rindu kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan saja hadisnya. Hadis ini dari salah seorang sahabat yang mulia yang pernah diutus ke negeri Yaman, walaupun pada saat itu wahyu belum sempurna dan hadis Nabi belum terkumpulkan, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, "Qultu, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Mu'adz? "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin, kabarkan kepadaku, atau akhbirni bi'amalin, ceritakan kepadaku satu amalan," kata beliau. Apa amalannya? Nih sahabat Pak. Sahabat itu kalau nanya sama Nabi berkualitas, ya, berkualitas pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Dia sampaikan seperti ini, "Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku, kabarkan kepadaku akan amalan yang dimana," kata Mu'adz bin Jabal, "amalan tersebut yudkhiluni al-jannata wa yub'iduni anin nar." Beliau katakan, kalau aku mengamalkannya, maka amalan tersebut akan memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Wah, sahabat kalau nanya kayak gitu, Pak. Karena sahabat pun takut sekali dengan neraka. Kita kalau dengar nama neraka itu santai kan? Seolah-olah tidak ada rasa sakit, seolah-olah. Tapi pada dasarnya kita takut, ya. Karena seringan-ringan siksaan orang yang di dalam neraka itu, ketika kakinya menginjak bara neraka, maka yang merasa menggigit itu bukan kakinya, tapi isi kepalanya. Kita kalau pegang api kompor gas, yang sakit itu langsung spontan tangannya, betul kan? Berarti belum panas, belum panas. Kalau api neraka itu baranya ketika terpegang atau keinjak, itu yang spontan panas itu bukan yang injaknya, tapi isi kepalanya, otaknya, itu saking panasnya. Maka para sahabat ini pertanyaannya berkualitas kepada Nabi. Dia mengatakan amalan tersebut akan yudkhiluni al-jannata, akan memasukkan ke dalam surga, dan yub'iduni anin nar, lalu menjauhkan dari neraka. Apabila Rasulullah berkata, bersabda, apa kata Rasulullah? "Laqad sa'alta 'anil azim." Sesungguhnya engkau bertanya sesuatu yang mulia, kata Rasulullah SAW. Dia bersama Nabi kan? Lalu Nabi katakan, "Wahai Mu'adz, laqad sa'alta 'an azim." Sesungguhnya engkau telah bertanya tentang sesuatu hal yang paling mulia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah Ta'ala alaihi." Dan amalan tersebut akan mudah dilakukan bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah, ini amalannya. Siap-siap Pak. Amalannya yang menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Pertama kata Rasulullah, ta'budullaha, beribadah kamu kepada Allah, wahai Mu'adz, la tusyrik bihi syai'an,
jangan kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Syaratnya syirik. Famakana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, falyamal amalan shalihan, hendaklah dia melakukan amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan kamu berbuat musyrik sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, ibadahlah kepada Allah, jangan musyrik. Ibadah ini bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji. Ya. Ibadah itu luas pengertiannya, kata Ibnu Taimiyah. Luas pengertiannya. Dan cirinya dua. Ciri ibadah itu dua. Kalau dua ini ada, ketika kita melakukan sesuatu, berpikir tentang sesuatu, mengucapkan sesuatu, zahir kita melakukan sesuatu, batin kita melakukan sesuatu, dan syarat yang kedua ini ada, maka itu disebut ibadah. Apa itu? Yang pertama, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah. Segala sesuatu yang kita kerjakan kalau Allah cinta, itu ibadah. Itu Pak. Syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yardahu ridha. Allah cinta dengan yang kita kerjakan dan Allah ridho dengan yang kita kerjakan. Apa salah satunya yang kita kerjakan kalau Allah cinta kepada kita? Coba buka Al-Imran 146. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir." Dulu berapa banyak orang-orang yang berjuang bersama Nabi, mereka disebut sebagai generasi Rabbani, bukan? Ciri mereka tiga. Nih, kalau tiga ini kita lakukan akan mengundang cintanya Allah. Pertama, fama wahanu fi sabilillah. Mereka tidak ada wahan ketika berjuang di jalan Allah. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintanya kepada dunia berlebihan sampai takut mati. Takut mati, Pak? Takut sama mati? Takut. Takut sama mati, Pak Haji? Enggak, berani juga. Oh. Mati itu tidak untuk ditakuti, tapi juga tidak untuk diberanikan. Saya berani. Mati itu adalah ketentuan Allah. Jadi sahabat Nabi dulu kalau berjuang bersama Nabi, mereka nggak takut mati. Mati saja nggak takut, apalagi harta yang habis, Pak. Kalau kita kebalik, matinya takut, hartanya juga takut habis, betul Pak? Tuh. Makanya beda kualitas lah. Saya bilang tadi beda kualitas. Ada yang berani seperti, jangan seperti Utsman, jangan seperti Utsman. Saya minta tolong jangan seperti Utsman. Seperti Umar saja. Seperti Sayyidina Umar aja. Jangan seperti Utsman. Kalau Utsman itu ketika Rasulullah berkhutbah, "Wahai kaum muslimin, persiapkan diri kalian. Sebentar lagi kita akan berjuang di jalan Allah. Kita akan berperang di jalan Allah." Belum Rasul habis ngomong, Utsman berdiri. "Ya Rasulullah, 100 ekor unta atas nama Utsman bin Affan." Utsman duduk. 100 ekor. Atau dalam satu riwayat 100 ekor kuda. Kuda terbaik untuk perang itu berapa harganya, Pak? 70 juta mah kuda Jerman. Satu ekor kali 100. Lalu Utsman duduk, Rasulullah nyambung lagi, "Wahai kaum muslimin." Belum habis Rasul, Utsman berdiri lagi, "Ya Rasulullah, 100 ekor kuda atau 100 ekor unta bersama dengan bekal-bekalnya atas nama Utsman bin Affan." Bekal perang minimal 3 bulan. 1 bulan bekal perang, anggap kalau 2 juta nggak cukup deh, ya, kali 3, 10 juta 3 bulan kali 100 berapa tuh? 10 juta kali 100 sama dengan banyak, ya kan? Gak usah repot-repot Pak ngali-ngali ini. Utsman duduk, Rasulullah bangun lagi, "Wahai kaum muslimin." Belum habis Utsman bangun lagi. Apa kata Utsman? "Ya Rasulullah, 100 ekor unta atau 100 ekor kuda bersama bekalnya dan juga lengkapnya senjata-senjatanya," kata Utsman bin Affan. Ada yang itu? Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita mau finishing masjid kita. Belum selesai ketua masjid ngomong, "Wahai ketua masjid, 2
dua saling ya. Wahai ketua masjid, kata Pak Jijas, 100 men atas nama saya. Wah, lanjut lagi, ya kan? Naik lagi Pak Jijas. Wahai ketua masjid, nah gitu, itu Usman gitu. Atau untuk pembangunan pesantren gitu kan? Nah, beda kelas lah kita dengan sahabat. Umar tobat 50% dari kekayaannya diinfakkan. Ya, karena Ustaz Taufik jangan dulu nikah dulu, nanti kalau infaknya banyak persiapan nikah dulu. Amin. Gitu. Jadi beda kelas kan? Yang pertama, famawahanu fi sabilillah, mereka singkirkan dunia untuk berjuang di jalan Allah. Mereka habiskan semua dunia yang mereka punya. Itu sahabat. Mati saja gak takut Pak, apalagi kehilangan harta. Salahuddin Al-Ayyubi itu coba berapa pertiga dunia yang dikuasai. Tapi begitu dia meninggal berapa warisannya? Cuma 1 dinar dan beberapa dirham. Salahuddin Al-Ayyubi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wa madruhu, sahabat Nabi itu enggak lemah kalau ada cobaan. Kalau kita futur, banyak futurnya, banyak lemahnya, ya kan? Banyak kalahnya. Diuji sedikit saja udah malas kita ke masjid. Zikirnya sudah mulai di rumah, betul? Yang kedua, wa mastakanu, mereka enggak patah arang. Kalau diuji itu enggak patah arang, mereka tetap bangun. Itu sahabat Nabi. Makanya saya bilang kualitas sahabat Nabi itu enggak bisa tuh. Hari ini kita kalau mau contoh, minimal dekat-dekat dikit pun jadilah. Kalau yang seperti itu mereka lakukan, maka wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Atau di akhir ayatnya, wallahu yuhibbus sabirin, Allah cinta kepada mereka yang sabar. Tuh, kalau dilakukan Allah menggunakan cinta. Itu yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadahi Allah dan jangan mensekutukannya dengan syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa syarat ibadah tadi? 2. Pertama Allah cinta, yang kedua Allah ridha. Dan jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar memang tidak terjadi, tapi syirik kecil kita takut lagi dapat. Nabi saja takut tuh. Aku takut kepada umatku ketika mereka melakukan syirik kecil. Syirik kecil apa? Melakukan sesuatu tidak karena Allah. Masih banyak? Masya Allah Pak hari ini ya? Masya Allah. Kalau followernya banyak semangat. Tapi kalau hatersnya yang banyak lemah ya. Jadi hati-hati di hidup. Hati-hati di hidup ya. Lakukan apapun karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kena yang lain, Pak. Kalau sampai kena yang lain berarti pintu pertama saja kita tidak lolos. Pintu pertama kita tidak lolos. Itu yang pertama. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, ibadahi Allah dan jangan kamu mensyirikkan Allah sedikit pun. Hadisnya panjang, saya percepat aja. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Jaga salat. Man dayyaha fa masiwahu lawadiya. Barang siapa yang meremehkan salat, maka jelas urusan yang lain dia pasti akan remehkan. Kenapa? Tuhannya sendiri dia enggak perhatikan. Rabbnya sendiri enggak perhatikan. Dia enggak takut sama Rabbnya saja, dia enggak takut. Sama yang menciptakan saja dia enggak takut. Apalagi sama yang lain. Betul tak? Jadi kalau ada orang yang sudah mulai meremehkan urusan salat, maka yang lain pun akan diremehkannya. Lanjut, kata Rasulullah, Mu'adz, jangan syirikkan Allah. Yang kedua, jaga salatmu. Wa tu'tiya zakat, wa tasumur Ramadan, puasa Ramadan, wa tahujjat baita, dan berhaji ke Masjidil Haram. Itu yang pertama. Kemudian tsumma qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Mu'adz pintu-pintu kebaikan? Apa yang dimaksud abwabul khair, pintu-pintu kebaikan? Yang dimaksud abwabul khair adalah ala ma tatawassalu bihi ilal khair. Kalau kita lakukan akan menghantarkan kita pada kebaikan. Nah itu maksudnya.
puasa itu perisai. Puasa itu perisai. Apalagi sama yang belum nikah. Puasa itu penting banget. Kalau yang sudah nikah, puasa gunanya untuk sabar, ya kan? Kalau bapak masih ada penyakit suka marah, Ustadz Ridwan penyakitnya masih suka marah, siapapun kita penyakitnya masih suka marah, banyak puasa. Puasa itu perisai, Pak. Orang yang puasa tidak bakal marah, karena kalau marah sia-sia puasanya, betul tak? Nah, ini. Makanya kalau orang puasa begitu dia mau marah, astagfirullahaladzim, ya. Astagfirullah, tentu soriman, saya puasa. Itu kalau yang sudah berumah tangga. Tapi kalau yang belum berumah tangga, yang masih belum nikah, sudah nikah? Belum? Masya Allah. Dipercepat, ya. Sudah 2021. Enggak, saya cuma katakan tahun aja, enggak ada kaitan dengan apa-apa. Ya. Yang belum nikah dipercepatlah. Ya, nikah itu selain keinginan itu juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah yang paling enak itu nikah. Ibadah yang paling enak itu nikah. Senyum kita sama istri kita bersendagro itu luar biasa pahalanya. Masya Allah. Ya. Sabar, tahan dulu, masih 1 bulan lagi. Jadi ya, seperti itu. Jadi nikah itu udah pokoknya luar biasa, itu best lah, ya, luar biasa. Makanya ada beberapa ibadah yang kita lakukan itu ya, seperti bersendagurau dengan istri, luar biasa. Ya. Nah, udah jangan bahas masalah nikah, Pak ya. Pokoknya as-shaumu junnah, puasa itu perisai. Jadi Pak banyak puasa sunnah, ya. Kalau bisa puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Ini belum nikah juga nih. Ini banyak puasa Daud ini. Gitu ya. Orang yang puasa itu kan nggak makan siangnya, jadi ternyata tenaganya doyong. Ya, dia nggak punya hasrat itu. Kalau nengok yang lain-lain, dia yang pikirnya tuh mau buka aja nih. Gitu ya. Nah, asal muslimlah puasa itu selesai. Yang kedua, sedekah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan. Kama yudfi'ul ma'an, sebagaimana api yang dipadamkan dengan air. Apa yang dimaksud as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah? Di sini disebutnya as-sadaqatu lil fakir al-muhtaj taqarruban lillahi wa ihsanan lil fakir. Ketika kita bersedekah kepada seseorang siapa sajalah, tapi dengan sedekah itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedekah yang luar biasa. Tuh. Carilah momen kayak gitu. Gimana caranya? Kalau kita sedekah sama dia, dengan baik, tapi sedekah itu ketika dia terima mendekatkan dia kepada Allah. Itu mendekatkan dia kepada Allah. Dia akan muhtaj, dia perlu. Karena kadang ada orang diberikan sedekah biasa-biasa aja, Pak. Betul nggak? Ya kan? Dikasih sedekah dia biasa aja. Tapi ada orang ketika dikasih sedekah, pada waktu dia diberikan sedekah itu, memang dibutuhkannya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya ini sama ini. Kemudian, wasalatul rajuli fi jawfil lail. Salatnya seseorang di sepertiga malamnya. Salat apa itu? Bangun malam. Surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rasulullah membacakan ayat ini kepada Mu'adz. Tatajafa junuduhum 'anil madajir. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Lambung jauh dari tempat tidur. Artinya bukan pindah tidur, Pak. Ada yang pernah bangun jam 3 tapi cuma masuk kamar mandi setelah itu tidur lagi. Ada, Pak? Jangan senyum. Ya. Ada. Bangun cuma masuk kamar mandi, setelah selesai keperluannya masuk kamar lagi tidur.
Dia enggak ngeh itu, dia enggak ngeh. Yang bangunin dia siapa? Hah? Siapa? Allah. Allah yang bangunin dia. Allah bangunin itu cuma untuk itu saja atau untuk yang lain? Allah tuh biar kita ngeh, bangun, ya kan? Masuk kamar mandi, selesaikan hajat, ambil wudhu, mandi bila perlu, tuh mantap mandi. Di sepertiga malam tuh mantap mandi bila perlu, ya kan? Dan jangan ngantuk. Tapi kita nggak ngeh loh, Pak. Coba, mana tahu kita di mana? Yang bangunin kita siapa? Kita bangun sendiri. Orang kita doakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sebelum kami dimatikan, betul nggak? Kan Allah kan yang bangunkan. Tapi kita nggak ngeh. Kita merasa bangun sendiri, pengen menyelesaikan hasil dan keperluan kita. Setelah itu kita tidur lagi. Gitu. Jadi kata Rasulullah SAW, salah satu bentuk dari kebaikan itu istiqomah, latihan. 1 minggu minimal 7 kali lah latihan bangun malamnya, ya minimal 7 kali, ya 1 minggu. Aduh, saya sudah sampaikan di sini, kan 2 bulan kemarin kayaknya, 2 bulan kemarin. Imam Ahmad itu mengatakan begini, kalau ada seseorang, ya, maka sholat terwitr muta'ammidan, yang meninggalkan sholat witir muta'ammid itu sengaja itu gimana? Merasa gak butuh dia. Setiap hari, ya Allah ya Rabbi, muta'ammid sengaja dia tinggalkan witir. Maka kata Imam Ahmad, faqad rajulun su', itu adalah seburuk-buruk laki-laki. Di situ kan disebutkan wanita, tapi disebutkan laki-laki. Seburuk-buruk laki-laki ketika dia meninggalkan witir dengan sengaja. Iya. Contoh kalau Bang Konak pulang dari kampung sampai di rumah sudah jam 11, takut tuh nggak bangun sepertiga malam, karena sebelum tidur witir aja dulu nggak apa-apa. Nanti kalau jam 4 kebangun, sholat malam saja tapi nggak lagi pakai witir, karena nggak ada witir, nggak ada 2 witir dalam satu malam. Witir lah, ya. Atau saling SMS kita atau bikin grup witir. Ayo ya. Kita kan pengen seperti sahabat nih. Kan tadi kita bilang, tolak ukur sekarang ibadah kita tuh semampu kita atau semau kita. Masih semau kan? Bikin aja lah grup witir. Yang anak muda ini grup witir, woi, udah witir belum? Nah, kan gitu. Ingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayo, saya ajak nih. Ayo, witir, ya. Kalau kami di pesantren dulu, itu sebelum bangun, itu ustaznya ribut. Tidur lagi. Istirahat. Belum juga bangun, siap. Setengah yang baru habis itu. Penting mah latihan kita. Tariq bin Zaid itu panglima perang yang terpilih di antara seluruh panglima. Salah satu kelebihannya adalah tidak pernah meninggalkan witir dari baliknya. Sholat malamnya tidak pernah tinggal. Ketika dikumpulkan semua panglima perang, bayangkan ya. Sholat wajib biasa, baca Quran biasa. Tapi ketika ditanya sama raja, siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan sholat malam? Mundur semuanya, kecuali Tariq bin Zaid. Kenapa? Karena tolak ukur seorang pemimpin itu seberapa dekat dia dengan Allah. Kalau sudah dia jauh kepada Allah, bagaimana dia memimpin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia sendiri jauh dari Allah. Betul tak? Jadi ya, jangan sampai bikin grup witir. Ini saya minta nomor kayaknya satu-satu bikin grup witir gitu ya. Lanjut. Tata Ja'far bin Mudu kemarin matawaji, lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Kemudian ya jauhlah betul. Lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb mereka yang telah menciptakan mereka. Khaufan, penuh dengan rasa takut. Jadi kalau doa itu Pak, salah satu syaratnya takut. Penuh dengan rasa takut. Takut kenapa? Pertama dia sudah banyak maksiat, ya. Yang kedua dia takut dengan azab Allah. Jangan doanya nggak tertiba nanti.
apa yang diucapnya nggak ngerti, ya itu bahaya juga. Ya kalau kita nggak ngerti dengan bahasa Arab, udahlah pakai bahasa Indonesia saja. Sambil belajar Pak, sambil belajar bahasa itu juga harus kita hafalkan artinya. Karena Allah, ya Allah kami sudah zalim pada diri kami. Kami sudah zalim ya Allah siang tadi. Kami sudah zalim ya Allah dengan keluarga kami. Kami sudah zalim ya Allah kepada anak-anak kami. Kami tidak cemburu kepada mereka kalau tidak dekat denganmu ya Allah. Kami cemburu ya Allah. Kami tidak cemburu kalau anak-anak kami jauh darimu ya Allah. Kami tidak cemburu kalau istri-istri kami jauh dari kamu ya Allah. Saya sudah zalim sebagai suami. Saya sudah zalim sebagai pemimpin. Saya sudah zalim kepada diri saya sendiri ya Allah. Kita doa kepada Allah. Kami sudah zalim ya Allah. Wa in lam taghfir lana wa ta'fu ampunkan dosa kami ya Allah. La nakunanna minal khasirin. Kami inilah orang yang rugi. Sementara Mu'adz bin Jabal meminta kepada Rasulullah apa amalan yang mendekatkannya kepada surga, menjauhkannya dari neraka. Itu penuh dengan rasa takut, menangis, khaufan wa tama'an. Apa tama'an? Tama'an itu penuh dengan rasa harap. Belum. Selanjutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari rezeki yang kami berikan kepada mereka belanjakan. Mereka belanjakan. Bagaimana cara orang beriman membelanjakan hartanya? Surah Al-Furqan. Lihat surah Al-Furqan. Di situ dijelaskan orang-orang beriman itu kalau membelanjakan hartanya, lam tusrifu wa lam taktaru wa kana baina dzalika qawama. Tidak berlebihan dan juga tidak pelit. Apa yang dimaksud tidak berlebihan dan tidak pelit? Para ulama menjelaskan kalau harta itu nggak ada contohnya. Ada uang baru? Amin yang baru? Ada. Nggak serius nih, 2000 ada. Kan di sini lah. Ini para pengalim-pengalim. Ada pada 2000 rupiah. Nih, 2000, ya kan? Tapi 2000 ini dia belanjakan tidak menambah ketaatannya kepada Allah. Ini namanya berlebihan. Ini namanya berlebihan. 2000 dibelanjakannya tapi tidak menambah ketaatannya kepada Allah, ini berlebihan. Tapi ada uangnya 3,5 M, ya. Tapi dibelanjakannya, ketika dibelanjakannya hal itu menambah ketaatannya kepada Allah, seperti membangun panti asuhan, ya, atau memberi makan orang yang tak mampu, atau orang fakir yang mau beribadah tidak punya pakaian, atau anak-anak pesantren yang tidak punya biaya mereka biayai, ya kan? Atau mendirikan pondok pesantren. Walaupun semua harta yang dibelanjakannya lam tusrifu, ini tidak berlebihan. Itu cara orang beriman membelanjakan hartanya. Tafsir Ibnu Katsir di hadis surah Al-Furqan yang menceritakan tentang wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hamdan, menceritakan ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan sedikit Pak ya. Ya sedikit. Ini ayatnya nanti bisa dilihat 16 dan 17, yang baru saya bacakan 16, yang 17 nanti lihat sendiri. Selanjutnya, ala ukhbiruka bi rasul umur wa 'umudu wa zirwatus sanami, apakah kamu mau mengabarkan wahai Mu'adz bi rasul amri, puncak daripada segala urusan, puncak dari macam pekerjaan, puncak dari segala macam kesibukan. Wa 'umuduhu, tiangnya, wa zirwatus sanami, atapnya. Lalu Rasulullah mengatakan, ya kata Mu'adz, saya mau kabarkan ya Rasulullah. Pertama, rasul amri al-Islam, urusan yang tertinggi itu adalah Islam. Pak, hari ini apapun yang kita kerjakan, maka tanya, ini bermanfaat nggak untuk Islam? Hari ini apapun yang kita kerjakan, ada nggak sumbangsinya untuk Islam? Rasul umur al-Islam, puncak dari sebuah urusan adalah Islam. Makanya ketika kita mengerjakan sesuatu, tanya, ini bermanfaat nggak untuk Islam? Ada nggak manfaatnya? Itu yang pertama. Wa 'umuduhus shalah, tiangnya adalah salat. Wa zirwatul sanami al-jihad, atapnya itu adalah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir saja. Tsumma qala, lalu Rasulullah mengatakan, ala ukhbiruka bi malaki dzalika kullih,
Yang terakhir, maukah aku kabarkan kepadamu amalan yang kalau kamu amalkan menjaga seluruh amalan dari yang saya sebutkan dan sampai yang akhir tadi. Mau tidak saya tunjukkan wahai Muaz, kata Rasulullah, satu amalan. Kalau amalan itu kamu kerjakan, maka akan menjaga amalan yang pertama sampai yang terakhir tadi, kata Rasulullah. Tapi kalau ini yang terakhir ini tidak kamu jaga, kata Rasulullah, maka dari awal sampai akhir tadi amalmu akan hancur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah. Ini puncaknya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Fakultu bala ya Rasulullah. Ya, apa itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah fa'akhadha bilisani. Fa'akhadha, Rasulullah mengambil bilisani, lisannya. Waqala Rasulullah berkata, kufu alaika hadha, jaga ini Mu'ad. Apa? Lisan. Lalu Mu'az mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhiduna bima natakallama bih. Apakah kami akan diminta pertanggungjawaban dari semua yang sudah kami katakan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakilatka ummaka wa hal yakubban nas fin nari fi wujuhihim. Wahai Mu'az, celakalah kau wahai Mu'az. Tidaklah dari penyebab manusia yang benar digosokkan wajahnya ke dalam neraka atau wujuhihim atau wajah mereka ala manakhirihim illa haswadu alsinatihim, melainkan ketika mereka tidak bisa menjaga lisannya. Jadi puncaknya apa? Lisan. Semua sudah kita bangun. Bangunan mewah, bangunan megah sudah kita bangun. Apa yang menghancurkannya? Lisan. Apa yang menjaganya? Lisan. Hadis ini cukup panjang, tapi ini para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah berkualitas dan memberikan pelajaran kepada kita. Pertanyaannya cuma satu, apa itu amalan yang mendekatkan saya, memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Puncak dari amalan itu kata Rasulullah jaga lisan. Ya kan? Hati-hati Pak. Lisan hati-hati. Bisa dengannya kita mendapatkan keridhaan Allah, tapi juga bisa dengannya kita mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kalau kepanjangan, tapi mudah-mudahan bisa menjadi nasihat untuk saya yang menyampaikan dan juga bisa menjadi nasihat untuk kita yang mendengarkan. Tapi jangan cukup hanya sampai di sini. Kepada siapapun di antara kita, sampaikanlah ilmu ini kepada saudara-saudara kita, anak dan istri kita, andai tolak kita, tetangga kita, sampaikan ya. Semoga semuanya mendapat keberkahan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan basmalah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.